Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Dalam bagian ini saya akan membaca beberapa ayat 9, ayat 11, dan juga ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat yang ke-11 katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, dan ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Selanjutnya saya akan membacakan di ayatnya yang ke-19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, paling tidak ada dua tipe orang di dalam menggali informasi. Orang yang pertama di dalam dia menggali informasi, biasanya mereka menggali informasi cukup detail, ya. Biasanya orang sensing begitu ya. Itu biasanya mereka akan menggali informasi dengan dalam, dengan berbagai informasi yang kuat, ya. Dibutuhkan informasi yang jelas, detail, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tipenya intuiting, ya, dia lebih membayangkan sesuatu, dia bisa berimajinasi di dalamnya untuk dia melihat sesuatu, ya. Di dalam menggali informasi juga lah demikian. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini menarik, ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-20 ini, bagaimana seorang Yohanes, ya, yang menulis kitab ini, pada saat itu dia memberikan keterangan sumber informasi yang sangat jelas, sehingga dia berharap paling tidak pembaca, pendengar begitu ya, bisa memahami kebenaran ini. Bagaimana saat itu mereka ada di dalam penganiayaan, dan tentunya sumber itu penting supaya apa? Tidak simpang siur. Nah, tipe-tipe orang yang membutuhkan informasi data yang lengkap ini sangat membutuhkan hal ini. Walaupun ada beberapa orang yang hanya informasi saja sudah cukup. Nah, di sini kita bisa melihat satu kebenaran yang luar biasa, bagaimana firman Tuhan itu dapat berbicara kepada semua tipe manusia. Sehingga kita pun hari ini juga akan diperlengkapi situasi kondisi yang terjadi ketika kita mendengarkan informasi. Nah, kenapa demikian? Karena jika kita tidak mewaspadai sumber informasi dengan jelas, kita tidak bisa mengerti, membayangkan situasi kondisinya, kita akan menjadi orang yang latah begitu ya. Dimana tidak jarang di antara kita itu kadang kalau menerima sebuah informasi, ya, biasanya dari grup WA atau WA pribadi begitu ya, dengan segala informasi yang ada, kita tuh seringkali mudah sekali untuk segera memforward ya, atau mengirimkan ulang kepada orang lain tanpa kita mengetahui kebenarannya, sumber informasinya, apakah ini benar. Kalaupun benar, apakah ini sesuai dengan masa saat ini pada saat kita membagikannya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita bisa kesalahan. Sehingga dibutuhkan sebelum kita sharing, kita harus menyaring dengan harapan apa? Berita yang kita bagikan adalah sebuah kebenaran. Nah, Yohanes dalam bagian ini memberikan satu informasi keterangan yang sangat jelas. Aku, Yohanes, jelas saudara, siapa yang menulis, siapa yang menyampaikan, ya. Aku, Yohanes, siapa dia? Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, di mana orang-orang pada saat itu mengalami kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, ya. Sama-sama dalam kesusahan, sama-sama menantikan Yesus. Nah, posisinya itu ada di Pulau Patmos. Nah, ini menarik ya. Dia berikan keterangan identitasnya, dia juga memberikan keterangan di mana dia berada dan apa tujuannya. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan
diberikan oleh Yesus. Jadi Patmos menjadi satu tempat penulisan di dalam bagian ini. Yohanes memberikan keterangan ini cukup jelas. Nah, kedua di sini dikatakan katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah. Hal ini juga sama seperti di ayatnya yang ke-19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Penting sekali bagi kita ketika kita mau membagikan sebuah informasi, itu harus jelas, harus benar. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak sekali informasi yang bisa kita terima, bisa kita dapat, dan kita tidak tahu sumbernya dari mana, kebenarannya bagaimana. Bayangkan saudara, ketika ketidakbenaran itu disebarkan, akan ada banyak orang menerima ketidakbenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajarkan bagaimana ketika kita membagikan sebuah informasi. Yang jelas kita harus men-sharing, sebelum kita men-sharingkannya kita harus menyaring apakah kebenaran ini benar, sesuai, dan tentunya ini menjadi baik ketika kita membagikannya. Jangan sampai ketika kita membagikan malah menjadikan situasi, kondisi menjadi tidak lebih baik. Nah, ini sangat baik untuk kita teladani. Nah, hari-hari ini tantangan kita dalam memberikan informasi, mari kita berikan informasi yang baik dan benar. Supaya apa? Yang tidak benar itu tidak semakin luas, tapi justru kebenaran inilah yang bisa kita perluas. Kebenaran apa yang hari ini kita bisa bagikan di dalam kehidupan kita? Ada banyak hal, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, itulah yang kita bagikan. Nah, menjadi satu bagian di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada bagian kita itu tugas panggilan gereja, yang salah satunya adalah bersaksi. Ada banyak orang Kristen hari ini tidak berani bersaksi. Kenapa? Bisa jadi, aduh, apa yang mau saya saksikan nih ya? Apa yang bisa saya bagikan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, apa yang kau lihat ya? Apa yang kau saksikan? Atau kalau dalam bahasa kita hari ini, apa yang engkau alami hari ini bersama dengan Tuhan? Saksikanlah itu, bagikanlah itu, sehingga orang-orang di sekitar kita juga boleh merasakan kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kesaksian tidak berarti harus sesuatu yang berhasil ya, tambah kaya, tambah sukses, tidak harus. Kadang kegagalan kita itu menjadi kesaksian juga yang baik untuk menolong orang tidak jatuh di dalam kegagalan yang sama yang pernah kita lalui. Tentunya memang tidak semua orang siap ya, tapi ketika kita sudah siap, pendengarnya juga siap, mari kita bagikan supaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga boleh nyata. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita berhikmat di dalam menyampaikan sebuah kesaksian, di dalam menyampaikan sebuah informasi, sehingga informasi yang benar dapat diterima dengan benar dan penerimanya juga boleh mendapatkan kebenaran. Mari kita belajar di dalam menyampaikan sebuah informasi yang sering kita dapat, yang sering kita bagikan. Pelajari dulu apakah ini sebuah kebenaran. Jika benar, boleh kita bagikan. Dan kalaupun boleh dibagikan, apakah itu bermanfaat atau tidak. Jika itu bermanfaat, mari kita bagikan sehingga ini boleh dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak di dalam membagikan sebuah informasi dan belajar dari firman Tuhan. Mari kita saksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan itu boleh menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kita belajar, hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana karya Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos yang memberikan kesaksian yang hidup kepada ketujuh jemaat, dan hari ini menjadi bagian kami bisa belajar di dalamnya ketika kami menyampaikan sebuah kebenaran dengan sumber pengalaman yang Tuhan juga berikan di dalam hidup kami, sehingga ini menjadi sebuah pengalaman berkat kesaksian rohani yang hidup dan boleh menjadi berkat. Biarlah setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami boleh juga mengambil hikmahnya, sehingga daripadanya kami juga boleh mengenal dan mengalami kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, seru dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.